Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa kembali hadir menjumpai Anda malam ini bersama saya Dewinta Kailola. Sejumlah informasi telah disiapkan oleh tim redaksi kami untuk Anda, namun sebelumnya dapat Anda ikuti kelas berita utama berikut ini. Kantor Pajak Pratama Ambon menggandeng pelaku UMKM dalam program Tax Amnesty. Tim sapu bersih pungutan liar belum menjumpai adanya indikasi pungutan liar yang dilakukan ASN. Demikian antara lain topik berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon menggandeng pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar terlibat dalam program Tax Amnesty. Pelibatan pelaku UMKM ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya pajak dalam kegiatan bisnis. Upaya menggandeng pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar terlibat dalam program Tax Amnesty dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon dalam seminar wirausaha. Seminar wirausaha yang menghadirkan para motivator bisnis adalah salah satu solusi kreatif melejitkan omset usaha pelaku UMKM di daerah ini. Motivator bisnis yang dihadirkan yakni Sally Giovanni, Nicholas Diki Sukmana, dan Pikuku P. Tutuko yang merupakan figur-figur sukses sejak usia muda. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon Lama Sikamba menyatakan kegiatan yang digelar ini bertujuan untuk memotivasi, memberikan kiat-kiat dan strategi agar para pengusaha kecil mampu meningkatkan omset usaha mereka. Melalui kegiatan ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon juga mensosialisasikan kampanye sadar pajak. Dengannya diharapkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dapat memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak setiap bulannya. Di Maluku, sesuai data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon, terdapat 181.000 wajib pajak, namun yang membayar pajak baru 30.000. Sebagian besar adalah pelaku usaha. Kendati demikian, hingga awal Desember 2016, realisasi penerimaan dari pajak mencapai 1.395 juta rupiah atau 58% dari target 2 triliun rupiah. Saya masih rasa optimis bahwa Maluku ini bisa jadikan provinsi sadar pajak dan untuk Indonesia. Dan belum ada di Indonesia yang sadar pajak, masih setengah-setengah, baru 67%. Nah, kemarin Maluku dalam SPT tahunan itu mencapai 101%. Artinya bahwa mereka sudah melihat bahwa ini satu kewajiban yang sudah dilaksanakan. Nah, walaupun nanti di dalam SPT itu ada yang nihil, ada yang juga yang bayar. Nah, yang bayar baru 3.000. Nah, mudah-mudahan tahun depan saya meningkatkan sampai dengan 10.000 wajib pajak yang bayar pajak. Maka itu sangat luar biasa. Melalui penerimaan yang telah melewati 50%, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon optimis target yang ditetapkan akan terrealisasi hingga 31 Maret 2017 mendatang. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Sejak dibentuk hingga hari ini belum ditemukan adanya indikasi pungutan liar yang dilakukan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Namun begitu, tim sapu bersih pungutan liar Pemprov Maluku akan terus bekerja sesuai surat keputusan Gubernur Maluku. Tim sapu bersih pungutan liar yang dibentuk dengan surat keputusan Gubernur Maluku sampai dengan hari ini belum menjumpai tindakan yang mengidentifikasi pungutan liar. Tim yang dibentuk dengan melibatkan unsur pegawai negeri sipil dan TNI Polri itu terus bekerja sesuai tugas dan fungsinya.
Selain melakukan sapu bersih terhadap pungutan liar, tim sapu bersih juga akan melakukan penangkalan terhadap berbagai pungutan liar yang dapat terjadi di tengah-tengah tugas aparatur sipil negara di daerah ini. Ini merupakan keseriusan pemerintah Provinsi Maluku dalam menindaklanjuti peraturan Presiden dan Mendagri tentang sapu bersih pungutan liar di tanah air. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku Seth Sahuburua di ruang kerjanya pagi tadi. Menurut Sahuburua, kendati belum memberikan hasil yang positif, namun tim ini akan terus bekerja hingga daerah ini benar-benar bersih dari tindakan pungutan liar. Dan saya kira langkah-langkah itu tetap kita lakukan secara antisipasi dalam rangka kesiapan kita menghadapi tugas-tugas ya. Saya kira dengan keputusan gubernur itu kan ada sekian banyak orang yang sudah diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas itu. Nah, tugas itu adalah semata-mata untuk pencegahan dan sekaligus pemberantasan. Dan kalau memang ada yang kedapatan, ya tentunya akan dilakukan langkah-langkah tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan. Saya kira itu yang saya bilang. Menurut Sahuburua, bila kedapatan ada aparatur sipil negara di daerah ini yang coba-coba melakukan pungutan liar, maka yang bersangkutan segera akan ditindak tegas. Dengannya, tim yang dipimpin Irwasda Polda Maluku ini akan terus melakukan tugas dan fungsi dan tidak segan-segan masuk pada instansi tertentu. Otis Kotadini melaporkan. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Jan Marinka menegaskan kerugian keuangan negara sangat signifikan dalam kasus Repo Bank Maluku Utara. Dalam mengusut tuntas kasus repo tersebut, Kejaksaan Tinggi Maluku dan BPKP melakukan kerjasama investigasi akan jatuh tempo pada Januari 2017 mendatang. Kasus Repo Bank Maluku Utara yang merugikan keuangan negara sangat signifikan akan jatuh tempo pada Januari 2017. Sebelum tenggat waktu tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Jan Marinka mengaku kasus Repo Bank Maluku Utara sudah dapat diketahui besaran kerugian negara yang ditimbulkan dan oknum yang terlibat di dalamnya. Hal ini karena dalam pengusutannya Kejaksaan Tinggi Maluku melakukan kerjasama investigasi dengan pihak BPKP. Ada satu lagi yang namanya repo, ini kerugian negaranya cukup jelas, tetapi kita melihat dia akan jatuh tempo pada bulan Januari, dan disitulah mutlak dilihat kerugian keuangan negara yang sebenarnya. Karena itu kita bekerja sama dengan BPKP sekarang untuk bersama-sama melakukan joint investigation. Ini yang kita wujudkan ke depan sehingga nanti masyarakat akan melihat bagaimana kerugian keuangan negara yang sebenarnya diderita oleh Bank Maluku ini. Pegiat anti korupsi Nelson Lethulur mengingatkan agar Korps Adiaksa bekerja profesional dalam penegakan hukum, terutama dalam penanganan berbagai kasus korupsi. Penanganan kasus korupsi yang ada jangan didasarkan atas pesanan, tetapi harus disesuaikan dengan skala prioritas. Upaya penegakan hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun juga. Baik itu untuk kepentingan politik yang besar, baik itu kepentingan kelompok, baik itu kepentingan orang per orang, itu harus dan wajib hukumnya harus dihindari. Penegakan hukum itu harus murni dalam rangka kita mencapai tujuan penegakan hukum itu ya bahwa para koruptor itu digiring masuk ke pengadilan. Itu outputnya dari penegakan hukum. Ya. Kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Maluku diakui Jan Marinka tidak ada lagi yang tertunggak selain kasus Repo Bank Maluku Utara. Dalam penegakan hukum terutama untuk kasus korupsi, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku menegaskan bila dalam dunia industri semakin banyak yang dilakukan, berarti itu keberhasilan. Akan tetapi keberhasilan dalam dunia hukum bila semakin sedikit kasus atau perkara yang ditangani. Masalah ini diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Jan Marinka pada seminar jelang Hari Anti Korupsi Internasional yang dilakukan jajaran Kementerian Keuangan di Ambon. Dalam seminar yang digagas jajaran Kementerian Keuangan yang ada di Maluku juga menghadirkan Rektor Universitas Patimura MJ Sapteno sebagai narasumber. Rektor Universitas Patimura menguraikan ada 5 hal yang mempengaruhi penegakan hukum,
yakni peraturan perundangan, sarana dan prasarana, aparatur atau SDM, budaya hukum dan masyarakat. Sementara Kanwil Perbendaharaan Negara Maluku, Usdek Rahyono, menyatakan Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai langkah nyata dalam pencegahan dan perang terhadap praktek-praktek korupsi. Pencegahan tersebut dilakukan melalui percepatan reformasi di bidang pelayanan publik dan perizinan yang mengarah ke sistem pemerintahan elektronik. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Kejaksaan Tinggi Maluku terus membangun kesadaran hukum sebagai upaya memberantas korupsi. Salah satunya dengan memasyarakatkan jargon Katong Jujur Maluku Makmur. Dalam menyambut Hari Korupsi Internasional tahun ini yang jatuh pada tanggal 9 Desember, Kejaksaan Tinggi Maluku terus menggelorakan upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya dilakukan dengan memasyarakatkan jargon Katong Jujur Maluku Makmur. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Yan Maringka mengakui di tengah giatnya pembangunan yang dilakukan pemerintah masih saja berhadapan dengan berbagai persoalan korupsi. Berbagai kasus korupsi yang masih marak terjadi itu dapat memperlebar kesenjangan sosial karena anggaran untuk pembangunan justru diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Menyadari pentingnya aspek pencegahan, Kejaksaan Tinggi Maluku terus membangun kesadaran hukum sebagai upaya meminimalisir korupsi. Katong Jujur Maluku Makmur, Indonesia Tangguh. Ini sebuah tagline yang dia sudah menjadi membahana di seluruh Nusantara, khususnya di Maluku ya, di 1000 pulau ini. Tagline ini harus menjadi bagian integral dari seluruh proses penegakan hukum di Maluku. Kalau hanya cuma tagline Katong Jujur Maluku Makmur, Indonesia Tangguh, hanya sebuah lip service, maka saya sangat pastikan ini penegakan hukum ini dia membunyikan lonceng kematian di Maluku. Tapi kalau tagline itu betul-betul dilaksanakan, diimplementasi oleh seluruh aparat penegak hukum, meskipun dengan anggaran yang sedikit, meskipun dengan aparatur yang terbatas, tapi niat untuk mau menegakkan hukum, niat untuk memberantas korupsi, saya pikir seluruh proses ini dia bisa berjalan dengan baik. Ya, tagline ini telah kami launching sebenarnya pada tanggal 1 Maret, namun kami rasakan hingga saat ini masih dirasakan sangat relevan untuk melakukan perubahan. Karena itu kita direncanakan juga akan dilakukan pembagian stiker nanti pada tanggal 9 Desember yang akan datang bertepatan dengan Hari Anti Korupsi, yaitu deklarasi kita, komitmen kita bersama, kita sosialisasikan Katong Jujur Maluku Makmur. Upaya memberantas kesadaran hukum dalam memberantas korupsi ini diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Yan Maringka pada seminar Hari Anti Korupsi Internasional yang digagas jajaran Kementerian Keuangan yang ada di Maluku. Kakanwil Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku Usdek Rahyono menyatakan melalui seminar Hari Anti Korupsi Internasional ini, jajaran Kementerian Keuangan yang ada di Maluku mengharapkan adanya upaya meningkatkan kepedulian tentang bahaya laten korupsi yang dapat mengganggu cita-cita pelaksanaan reformasi birokrasi. Jajaran Kementerian Keuangan menyadari sepenuhnya masalah korupsi masih menjadi musuh besar bagi negeri ini. Oleh karena itu, pihaknya senantiasa bertekad terus memupuk semangat anti korupsi yang dituangkan dalam bentuk internalisasi dan implementasi nilai-nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Pemirsa, berikut dapat Anda ikuti berbagai kegiatan dalam rangka kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon di sejumlah lokasi di kota Ambon yang kami rangkum dalam segmen Pemilu Kada berikut ini. Tembak Negeri Paso, Kecamatan Baguala meminta pasangan Paparisa Baru jika nanti terpilih dapat memperhatikan sejumlah fasilitas umum di kawasan itu. Warga meminta sarana air bersih maupun pembangunan talut sungai dapat dilakukan pasangan Richard Syarif
saat dipercayakan sebagai wali kota dan wakil wali kota Ambon periode mendatang. Mewakili warga lapangan tembak Negeri Paso, Kecamatan Baguala, Dang Ferinandus menyampaikan sejumlah persoalan warga setempat yang dihadapi mereka kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Richard Lonapesi Syarif Adler. Ferinandus menyatakan lapangan tembak yang dilalui Sungai Paso adalah kawasan rawan banjir akibat hujan. Bantaran sungai ini perlu adanya talut yang dapat menahan deras air sungai di saat meluap. Selain itu, warga setempat juga sangat membutuhkan adanya sarana air bersih sebagai kebutuhan utama warga. Ferinandus juga meminta agar sejumlah warga miskin di lapangan tembak juga menjadi perhatian pasangan berakronim Paparisa baru itu. Jumlah pemilih di lapangan tembak Paso mencapai 400 lebih dan semua berkomitmen untuk memilih pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Richard Syarif, untuk menjadi pemimpin kota Ambon periode mendatang. Dukungan ini disampaikan Dang Ferinandus sebagai tokoh masyarakat pada kampanye tatap muka pasangan Paparisa baru di kawasan itu Selasa malam. Calon wali kota Ambon Richard Lonapesi menyatakan semua kebutuhan ini akan dipenuhi jika pasangan Paparisa dikehendaki Tuhan untuk memimpin kota Ambon. Lonapesi mengakui dirinya tidak akan maju lagi sebagai wali kota jika kota Ambon tidak mengalami perubahan signifikan selama satu periode kepemimpinannya. Namun banyak hal yang mesti dibenahi lagi di kota Ambon, termasuk fasilitas umum di lapangan tembak Paso. Untuk itu dirinya didampingi sosok figur santun, calon wali kota Ambon Syarif Adler, kembali berkeinginan maju dalam Pilkada Kota Ambon untuk memenuhi janji terus benahi Ambon, kota yang dicintai bersama. Melkilatus Saule Sarles Pelaman melaporkan. Sementara itu pemirsa, dipastikan program kerja pro rakyat pasangan calon dengan jargon pantas Paulus Kastanya Samlatu Konsina akan terrealisasi jika keduanya memimpin kota Ambon 5 tahun mendatang. Program pro rakyat dan 2 program pro lingkungan yang ditawarkan Paulus Kastanya Samlatu Konsina kepada rakyat dipastikan akan terrealisasi karena paslon dengan akronim PANTAS itu didukung oleh 25 anggota DPRD Kota Ambon. 25 anggota DPRD Kota Ambon ini berasal dari 9 partai politik yang memberikan dukungan penuh kepada PANTAS. Hal itu ditegaskan fungsionaris DPD PDI Perjuangan James Maatita di hadapan warga Benteng, Kecamatan Nusaniwe. Maatita mengatakan PANTAS berasal dari 2 kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak di Kota Ambon. Calon wali kota Ambon Paulus Kastanya berasal dari Kecamatan Nusaniwe dan calon wakil wali kota Samlatu Konsina berasal dari Kecamatan Sirimau. Namun begitu tidak menutup kemungkinan pilihan warga kota Ambon untuk PANTAS akan didapatkan juga dari 3 kecamatan lainnya. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Lukiwati Muri menilai PANTAS merupakan calon wali kota dan wakil wali kota yang komplit. Paulus Kastanya adalah seorang birokrat yang pernah menjadi Kepala Biro Keuangan Provinsi Maluku dan Kadis Sosial Provinsi Maluku. Samlatu Konsina, calon wakil wali kota, juga seorang birokrat, pernah menjadi Kepala Dinas Tata Kota Ambon. Atau Konsina juga pernah menduduki jabatan politik yaitu Wakil Wali Kota Ambon periode 2011-2016. Jika 2 sosok yang dikenal merakyat ini menjadi satu untuk memimpin kota Ambon, dipastikan mereka dapat menata kota Ambon menjadi lebih baik. Bukan persoalan bersih dan terang, kata Wati Muri, namun perlu penataan dan perbaikan sosial ekonomi, politik dan budaya serta perbaikan bidang-bidang prioritas lain yang masih menjadi kendala bagi warga kota. Semuanya itu ada pada rekam jejak calon pemimpin kota Ambon Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina. Devi bin Umar, Ongen Wimba melaporkan. Kita beralih ke berita lain. Pemirsa, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku Jumat kemarin melaksanakan kegiatan donor darah. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati hari ulang tahun Persatuan Dharma Wanita Provinsi Maluku tahun 2016.
Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku yang puncaknya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember tahun 2016, panitia penyelenggara melaksanakan berbagai serangkaian kegiatan sosial, di antaranya gerak jalan santai, sosialisasi kepribadian, dan pencegahan kanker serviks, serta kegiatan donor darah. Kegiatan donor darah dilaksanakan di kantor pelayanan Palang Merah Cabang Ambon. Kegiatan donor darah melibatkan sejumlah SKPD di lingkup Provinsi Maluku. Puluhan kantong darah akan diambil dari pendonor, kemudian kantong darah tersebut akan diberikan bagi orang yang membutuhkan. Kegiatan bakti sosial berupa donor darah ini diharapkan dapat bermanfaat dan meningkatkan semangat membangun daerah, terutama pemenuhan derajat tingkat kesehatan masyarakat di daerah ini. Sebagai istri pegawai aparat sipil negara, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku dituntut untuk meningkatkan loyalitas dan pelayanan maksimal terhadap kinerja suami di setiap satuan unit kerja pemerintah. Dengan demikian, suami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara maksimal sebagai pelayan publik secara berkesinambungan, tertata, dan profesional. Abu Sahubawa, Cak Tamaela, melaporkan. Lebih dari 1.000 sarjana baru diwisuda dalam rapat senat luar biasa dalam rangka Dies Natalis Universitas Pattimura Ambon periode Desember 2016. 92 diantaranya adalah wisudawan pasca sarjana. Rektor Universitas Pattimura Ambon, Profesor Dr. MJ Sapteno, kemarin mewisuda 1.052 lulusan sarjana baru periode Desember 2016. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92 lulusan pasca sarjana, dokter, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, ekonomi, pertanian, perikanan, teknik, dan fakultas MIPA, serta keguruan dan ilmu pendidikan. Lulusan dengan predikat cum laude untuk program sarjana diraih Dewi Y. Gunawan dari program Bahasa Jerman dengan IPK 3,94 dan Mikaelim E. Hatane dari program studi Bahasa Jerman dengan IPK 3,81 dan Joen Carla Warela dari program studi Biologi dengan IPK 3,74. Rektor Universitas Pattimura Ambon, Profesor Dr. MJ Sapteno dalam pidatonya mengatakan momentum wisuda merupakan momentum yang sangat bermakna bagi wisudawan. Wisuda ini menandakan berakhirnya tahapan belajar bagi mahasiswa dan dimulainya tahapan mengamalkan ilmu di dunia kerja. Karenanya Rektor berharap wisuda ini dijadikan momen untuk berusaha dan bekerja keras lagi demi keberhasilan yang akan datang. Duta Korea untuk Universitas Pattimura Ambon, Profesor Kim So-il, pada kesempatan itu mengatakan, dalam rangka pengembangan jangka panjang, Unpati Ambon diarahkan untuk menjadi lembaga pendidikan berbasis riset yang unggul dan terdepan dalam pengembangan kemaritiman dan berdaya saing internasional. Dengan sumber daya manusia yang dimiliki Unpati saat ini, perencanaannya harus cermat dan sistematis serta didukung oleh komitmen tinggi semua pihak. Staf ahli Gubernur Maluku, Frona Kudubun, mengatakan Unpati telah melahirkan putra-putri terbaik bangsa yang terdidik dengan seperangkat ilmu pengetahuan. Kudubun mengajak seluruh perguruan tinggi di Maluku untuk melakukan riset dan penelitian tentang pengembangan sumber daya alam di daerah ini. Rahmalato Konsina dan Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, Rektor Universitas Pattimura Ambon, MJ Sapteno, meminta para wisudawan untuk tidak bermimpi menjadi pegawai negeri sipil saja. Mereka harusnya bisa mengembangkan diri dengan baik agar bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Rektor Universitas Pattimura Ambon, Profesor Dr. MJ Sapteno mengatakan hal itu pada upacara wisuda sarjana Universitas Pattimura Ambon yang digelar di Auditorium Unpati Ambon Selasa pagi. Setiap tahun Universitas Pattimura mewisuda lebih dari 4.000 lulusan yang disebar ke instansi pemerintah, swasta maupun berwira swasta. Menurut Profesor Sapteno, sarjana oleh masyarakat dianggap terhormat dan masuk kelompok elit. Dengan predikat seperti itu, diharapkan para sarjana mampu memposisikan dirinya secara baik dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan selama beberapa tahun di Unpati. Rektor berpesan kepada para sarjana lulusan Unpati
untuk tidak bermimpi menjadi PNS saja, tetapi bisa mengembangkan diri dengan baik agar bisa bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Staf Duta Korea untuk Unpati, Profesor Kim So-il, mengatakan wisuda merupakan muara dalam suatu tahapan proses pendidikan di perguruan tinggi. Karenanya mesti dimaknai sebagai tolak ukur pencapaian prestasi akademika para mahasiswa selama kurun waktu tertentu yang ditempa melalui suatu sistem pembelajaran. Peningkatan mutu pendidikan untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi mutlak dilakukan karena merupakan prasyarat untuk meraih kemakmuran. Ramalato Konsina, Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, perayaan Natal yang dilaksanakan umat Kristiani di Kota Ambon dan Buru Selatan dapat Anda ikuti lewat Warta Natal berikut ini. Perayaan Natal tahun ini membawa berkah bagi pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Betapa tidak, daerah tersebut terbebas dari opini disclaimer oleh BPK. Wakil Bupati Buru Selatan Ayub Seleki dalam pesan dan kesan Natalnya mengatakan, kerinduan bagi Buru Selatan untuk keluar dari opini disclaimer yang selama ini diperjuangkan, kini menuai keberhasilan. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dari semua elemen. Mulai pejabat hingga staf ASN, bahkan tenaga honorer di lingkup Pemkab Buru Selatan. 5 tahun lalu, Bupati Buru Selatan Tagub Solisa bersama dirinya telah memperjuangkan kabupaten ini untuk keluar dari disclaimer. Lewat perjuangan inilah Seleki mengungkapkan bahwa Natal di tahun ini adalah berkah dan kesukacitaan terbesar dari Buru Selatan karena dapat keluar dari opini disclaimer. Agar keluar dari opini disclaimer, pemerintah Buru Selatan melakukan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia. Opini yang saat ini diterima berdasarkan laporan pengelolaan keuangan pemerintah Buru Selatan adalah wajar dengan pengecualian. Seleki menyebutkan walaupun telah berpindah dari opini disclaimer, namun pemerintah Buru Selatan akan tetap berupaya keras memaksimalkan pengelolaan keuangan di sana. Lewat Natal ini, Seleki berpesan kepada seluruh pegawai di lingkup Kabupaten Buru Selatan agar lebih semangat dalam bekerja, serta menunjukkan dedikasinya untuk melayani masyarakat. Selain itu, Natal hendaknya memotivasi kerja pegawai dan meningkatkan tugas sebagai pelayan masyarakat. Natal juga hendaknya memotivasi pegawai untuk mengabdikan diri sebagai abdi negara dengan penuh rasa tanggung jawab serta kebersamaan. Kebersamaan antar sesama adalah bagian yang terpenting untuk menunjang kemampuan pegawai dalam bekerja. Menurut Seleki, agama bukan batasan untuk berhimpun dan berbeda, namun mengajarkan untuk saling menghargai. Di dalam perbedaan itu memiliki nilai kekayaan yang bernaung dalam bingkai NKRI dan Kabupaten Buru Selatan. Perayaan Natal pemerintah Kabupaten Buru Selatan dipimpin Ketua Klasis GPM Buru Selatan AP Saya. Dari Namrole, Buru Selatan, RS Stasi Jawa melaporkan. Kelahiran Yesus Kristus merupakan kabar gembira dan sukacita bagi umat Kristiani karena memiliki nilai sejarah yang cukup sakral, di mana Sang Putra Damai Yesus Kristus datang ke dunia untuk menghakimi orang-orang yang berbuat dosa agar bisa keluar dari belenggu dosa. Natal dengan tema Kristus Karya Damai Sejahtera Allah hadir bagi semua merupakan tema Natal yang mengilhami umat percaya untuk terus berbenah. Salah satunya adalah menghadirkan damai bagi semua ciptaan. Pembakaran lilin Natal sebagai tanda terang kasih Allah dilaksanakan para pelayan jemaat merupakan implementasi dari nilai-nilai kekudusan untuk membangun sebuah harapan baru menuju satu kehidupan yang paripurna. Ketua Majelis Jemaat GPM Silo, Pendeta James Timsela, dalam refleksi Natal menguraikan kisah perjalanan Bunda Maria bersama Yusuf yang kala itu dipertentangkan oleh kaum Yahudi
terkait dengan kelahiran bayi suci Yesus Kristus yang lahir ke dunia menyerupai anak manusia. Kelahiran Yesus Kristus, Putra Natal, membuka mata jutaan umat manusia terhadap kebenaran firman Tuhan. Karenanya Timisela berharap berita sukacita Natal yang mengilhami jutaan umat Kristiani sebagai peristiwa bersejarah itu harus dimaknai secara mendalam menuju untuk sebuah proses hidup yang lebih berorientasi pada nilai-nilai ilahiyah. Ketua Majelis Jemaat GPM Silo, Pendeta James Timisela juga mengajak umat percaya untuk membangun harmonisasi antar sesama warga jemaat, baik di lingkup sektor, unit maupun antar sesama warga yang terhimpun dalam satu wadah organisasi kemasyarakatan. Timisela berharap Natal Kristus jangan hanya dijadikan sebagai kegiatan seremoni setiap tahun, namun lebih dari itu, bagaimana umat menjadikan peristiwa sakral itu sebagai bahan perenungan untuk mengevaluasi sisi kehidupan pribadi untuk lebih bermanfaat bagi semua orang. Perayaan Natal Kristus sektor pelayanan 3 Jemaat GPM Silo juga diwarnai dengan pemberian bingkisan Natal bagi yang berhak menerima serta penyampaian pokok-pokok pikiran yang bermuara pada peningkatan kecerdasan spiritualitas warga jemaat. Abu Saubawa, Cakta Maila melaporkan. Minggu pertama Adventus, Persekutuan Umat Kristiani di Ambon ada mulai melakukan ibadah syukur Natal Kristus. Hal itu terlihat pada ibadah syukur Natal yang digelar wadah pelayanan laki-laki sektor Jordan Jemaat GPM Paso. Ibadah syukur Natal tersebut berlangsung di gedung gereja Sumber Kasih Paso. Ibadah Natal dipimpin Pendeta D. Apono yang diawali dengan pembakaran lilin Natal oleh Ketua Wadah Pelayanan Laki-laki sektor Jordan Minggu Sokoli. Pendeta Apono dalam refleksi firman menjelaskan Natal merupakan kabar sukacita. Damai Natal bukan hanya kepada orang kaya, namun juga bagi mereka yang selama ini terpinggirkan. Hal itu sesuai dengan tema Natal tahun ini, yaitu karya damai Allah hadir untuk semua. Karena itu telah menjadi kewajiban bagi umat, termasuk wadah pelayanan laki-laki sektor Jordan yang telah mendapatkan kedamaian Natal, membagikannya kepada orang lain. Dengan begitu menurutnya Natal yang dirayakan dengan kemeriahan akan bermakna. Sebaliknya, jika damai sejahtera tidak dibagikan kepada sesama, maka Natal yang dirayakan dengan kemewahan tidak bermakna. Ketua Wadah Pelayanan Laki-laki sektor Jordan Minggu Swokoli mengemukakan dalam tahun pelayanan 2016 banyak hal yang terlewati dalam persekutuan ini. Persoalan menonjol yang perlu mendapat perhatian dalam persekutuan ini yakni kurangnya keterlibatan laki-laki dalam ibadah bersama. Olehnya itu, melalui perayaan Natal ini semua laki-laki diharapkan aktif terlibat dalam ibadah persekutuan. Selain itu, semua laki-laki di sektor Jordan juga harus merasa bertanggung jawab untuk menebarkan kedamaian melalui perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Ketua Sub Laki-laki Jemaat Paso Martin Sarimanela mengemukakan selama tahun 2016 ini masih banyak laki-laki yang kurang aktif dalam ibadah persekutuan. Untuk itu di tahun 2017 ini laki-laki di sektor Jordan sangat diharapkan terlibat dalam ibadah persekutuan. Pada perayaan Natal ini pengurus wadah pelayanan laki-laki memberikan bingkisan Natal bagi sejumlah anggotanya. Hamzah Tomia melaporkan. Pemirsa, Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kota Ambon, Roy Jerry Homongi menyatakan selain cabang olahraga unggulan seperti tinju dan atletik, tenis meja mesti diperhitungkan. Atlet cabang olahraga tenis meja baru-baru ini meraih juara 3 dalam event Pop Wheel yang berlangsung di Jayapura. Prestasi olahraga cabang olahraga tenis meja yang berhasil memperoleh juara 3 di event Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Pop Wheel Jayapura disampaikan Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT-MSI Kota Ambon pada pembukaan rapat kerja kedua PT-MSI Kota Ambon Minggu sore. Menurutnya dengan prestasi yang dicapai ini, maka cabang olahraga tersebut juga mesti diperhitungkan selain cabang olahraga berprestasi lainnya seperti tinju dan atletik. Dirinya meminta agar KONI Kota Ambon mesti mengembangkan cabang olahraga lain
yang dinilai cukup menunjukkan prestasinya di ajang-ajang regional maupun nasional. Roy Mongi mengaku prestasi juara ini merupakan sejarah karena baru pernah diraih oleh Maluku. Rapat kerja dua ini mesti menjadi pemicu motivasi bagi cabur-cabur lain yang belum pernah melakukan raker. Raker tersebut penting guna menyusun program-program strategis ke depan maupun membahas berbagai persoalan dalam wadah itu. Ini mengingat karena ke depan tantangan seluruh cabang olahraga semakin berat. Kita lihat kalau dulu Kota Ambon ini sangat idiom, sangat prioritasnya di cabang olahraga tinju. Sekarang tinju semua keluar dari kita punya waktu berberpon lari dari target. Itu artinya apa? Kita harus sadari bahwa ternyata semua rata, semua prestasi ada di seluruh provinsi. Dan kalau kita mulai dari sekarang, maka itu akan semakin tertinggal. Nah, kita berharap bahwa rapat kerja ini momentum untuk kita mengembalikan kembali kita punya jiwa semangat kaos patriotisme olahraga untuk kembali menunjukkan bahwa Kota Ambon ini bukan cuma soal tinju. Wakil Ketua Umum KONI Kota Ambon bidang pengembangan prestasi Pit Manuputi mengaku raker ini penting untuk merancang program-program strategis bagi pengembangan cabang olahraga tenis meja di kota ini. Setiap cabang olahraga merupakan tanggung jawab KONI untuk dikembangkan, termasuk olahraga tenis meja yang kini telah menuai prestasi. Mendapat apresiasi, kami KONI Kota jujur mengapresiasi itu luar biasa. Dan kami berharap juga kepada cabang-cabang yang lain, pengurus-pengurus cabang yang lain, itu juga dapat melakukan hal yang sama. Hal yang sama yang dilakukan oleh PT LSI Kota Ambon. Ini baik sekali untuk konsolidasi organisasi sampai ke tingkat yang paling bawah, yaitu pada persatuan-persatuan tenis meja atau klub-klub yang ada di wilayah Kota Ambon ini. PT MSI Kota Ambon ke depan akan mempersiapkan sejumlah petenis meja untuk berlaga nanti pada Porkot maupun Popmal mendatang. Prestasi yang pernah dicapai menjadi motivasi bagi PT MSI Kota Ambon untuk menggelorakan PTM di kota ini agar dapat meningkatkan kemampuan para petenis meja yang ke depan nanti dapat berbicara pada ajang lomba yang lebih bergengsi. Melki Ratusaule, Sarles Bolaman melaporkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia telah merealisasikan program Wanita Hebat di Maluku. Realisasi program tersebut dilakukan dalam bentuk pelatihan bagi 162 peserta yang sebelumnya telah lolos seleksi program Wanita Hebat di Maluku. ...162 wanita hebat di Maluku telah mengikuti kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Maluku. Pelatihan yang dilakukan itu merupakan realisasi program Wanita Hebat yang telah dilakukan di Maluku beberapa waktu lalu. Untuk kegiatan pelatihan yang dilakukan ini, keahlian yang dilatih meliputi jahit-menjahit, pengolahan pertanian, kuliner, dan teknologi informasi komputer. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku, Sadli I. Menurut Sadli, realisasi program Wanita Hebat di Maluku yang diwujud nyatakan dalam program pelatihan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan kaum perempuan agar bisa bersaing dalam berbagai bidang usaha yang nantinya digeluti. Nah, terkait dengan program Wanita Hebat yang kemarin itu telah direalisasi oleh Kementerian PP dan PA, dan di dalam 2 bulan kemarin kita sudah melatih 162 orang yang terdiri dari minat jahit, minat pengolahan pertanian, dan minat itu kuliner, kue. Itu ada dengan TIK, teknologi informasi dan komunikasi yang komputer. Jadi ada 162 orang yang kita sudah latih sebagai wujud penjabaran daripada program Wanita Hebat yang digagas oleh Kementerian PP dan PA Republik Indonesia. Yang kita harapkan ke depan bisa kita upayakan, terutama bagi perempuan yang mengalami tindak kekerasan. Makanya data yang terupdate by name by address kita butuhkan, sehingga kebutuhan mereka apa kita wujud nyatakan itu. Nanti kita lihat minat mereka lebih mampu, lebih condong kemana, program itu yang kita buat sehingga bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan para korban, terutama perempuan dan anak tindak kekerasan.
Kedepan, kata Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku, program Wanita Hebat di daerah ini akan lebih diprioritaskan bagi perempuan korban kekerasan. Hal itu dilakukan agar mereka dapat diberdayakan sesuai kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Untuk mendukung upaya pemberdayaan perempuan korban kekerasan di daerah ini, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku bekerja sama dengan sejumlah LSM yang peduli terhadap masalah perempuan dan anak di daerah ini. Frida Raiman, Hendrik Nanlohi dan Hamzah melaporkan.